Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mempelajari tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Langsung saja ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama tentang unsur-unsur perlindungan hukum, yang kedua menyebutkan fungsi perlindungan dan penegakan hukum, yang ketiga mendeskripsikan faktor-faktor keberhasilan penegakan dan pelindungan hukum, yang keempat mendeskripsikan dampak dari tidak dipatuhinya hukum, yang kelima mengidentifikasi contoh-contoh pelindungan hukum, yang keenam menganalisa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, konsep perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Sedangkan menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Fungsi hukum. Fungsi hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Unsur-unsur perlindungan hukum, yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, kedua jaminan kepastian hukum, yang ketiga berkaitan dengan hak warga negara, yang keempat adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Contoh perlindungan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini diatur segala yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dengan konsumen. Yang kedua, perlindungan terhadap kekayaan intelektual meliputi hak cipta, hak atas kekayaan industri, misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Perlindungan hukum dapat terwujud bila proses penegakan hukum dilaksanakan, sebab penegakan hukum adalah syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi jika hukum yang mengaturnya dilaksanakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Sebaliknya, jika hukum yang mengaturnya tidak dilaksanakan dengan kepastian hukum, maka perlindungan hukum tidak akan ada, sehingga keadilan dan kebenaran tidak akan tercipta. Nah, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu ada tiga. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Menurut Surojo Sukamto, di samping menegakkan hukum juga ada faktor penting dalam mencapai proses perlindungan hukum dan penegakan hukum itu. Yang pertama, hukumnya. Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegak hukum. Semua yang terlibat dalam penegakan hukum haruslah yang profesionalisme dan berkeadilan. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat tempat diterapkannya hukum itu harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Yang keempat, sarana dan fasilitas pendukung penegak hukum. Manusia terdiri dan terampil, organisasi yang baik, peralatan canggih dan memadai, serta pembiayaan yang sesuai dengan keharusan dalam keberhasilan penegak hukum. Yang kelima, kebudayaan adalah hasil karya atau benda, cipta atau daya kreatif dan rasa atau tanggapan hati yang didasarkan pada karsa atau kehendak manusia dalam pergaulan. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Berikut ada 3 pertanyaan, bisa Bapak Ibu semua jawab dalam selembaran kertas, dan apabila nanti ada pertemuan secara tatap muka bisa dikumpulkan di dalam map.